ada teman-teman kami biar masalah mudah kami ini dan kita juga menyampaikan kebenaran aku juga tidak yang kami katakan. Begitu juga dengan dan kami silakan acara kami dari awal hingga akhir bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita katakan amin. Amin. Karena begitu menurut saya surga. Kurang. Beri kepada Bapak Ibu. Sampai mari sama pujian. Dia tak kenal gagal karena dia Allah, dia tak kenal lagi dan bagaimana. Amin. Amin. Mari saya mengundang ibu bapak kita bangkit sendiri ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Musik siap ya.
bajunya kayak begini ya. Tuhan tidak melihat baju, yang penting kita datang sama Tuhan. Tuhan melihat apa hati kita. Kalau kita datang ke rumah Bapak kita di surga, tapi hati kita masih gak tahu Tuhan, percuma sia-sia. Apalagi datang masih ada sifat mengunci kepada siapapun, saudara, suami, apa istri atau tetangga. Kita datang itu di rumah berkat itu sia-sia, Bu. Amin. Amin. Ibu bapak yang saya, ibu bapak ya kenapa saya berarti sedikit ya. Tapi tadi kita bilang termasuk Tuhan Yesus di jalan karena saya masih tinggal lihat saat itu. Kan berpikir, dan dia nunggu sampai saya bilang, saya mau WA anak saya bebas. Bapak Lukas, Bapak Gembala, saya bilang bagaimana? Saya bilang Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Berikan semua lancar. Tadi agak mandeknya itu ada mobil-mobil truk di daerah. Aduh, ini dia yang makan mahal itu loh. Kali-kali apa ya? Kita nggak masuk itu. Truk keluar semua. Tapi saya juga agak ada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Percepatkan saya. Tadi saya bilang sama suami saya, Pak. Saya bilang bawakan saya apa gitu nanti kalau seperti itu saya langsung pulang sama semuanya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan saya pertimbangkan di rumah berkat ini bersama ibu bapak dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Saya cuma tadi bilang di mobil Tuhan, percepatkan saya Tuhan. Sampai kadang saya bilang, aduh rasanya koknya saya kepengen banget gitu loh. Tapi Tuhan kasih itu walaupun agak terlambat 10 menit ya Pak Lukas. Tapi Tuhan Yesus kita baik. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita di surga. Haleluya. Mari kita mempersiapkan nanti kita pada sore ini akan berbakat sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti disampaikan kepada hambanya Bapak Lukas. Ya, mari kita bersama dengan kita angkat kemudian kami berkumpul Tuhan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapak buat sebentar lagi kita tentang firman Tuhan. Kami mengerti tentang firman Tuhan. Dan banyak ada di setiap kami. Dan banyak bicara sendiri Tuhan. Kuasa yang baru ini dengan sendiri Bapak. Jangan banyak ajarkan kami semua. Sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, agak kelihatan ya. Ini ya. Pilih terang apa petang? Pilih petang aja, udah pakai aja. Jadi nggak apa santai aja. Pakai dulu. Ya, yang satu yang sini juga. Ya, ini. Ya, kembali. Ladu. Ya, begitu kan. Saya itu senang. Saya itu orangnya orang pertama lihat saya orangnya gimana gitu. Ada teman saya yang ngomong waktu saya kenal Pak Lukas pertama itu orangnya cuek. Ya, ini ada orang yang ngomong juga kesannya serius, galak. Tapi saya sebenarnya santai. Hidup saya itu dengan Tuhan. Ini adalah bagian tugas panggilan saya. Ya, kenapa? Coba. Saya kalau ujian penyembahan, saya tidak peduli orang lain. Saya anggap saya ada sendiri dengan Tuhan dan dimusiki, diiringi pujian. Saya anggap itu. Jadi bukan saya sok hebat, sok suci atau apa enggak. Saya lakukan itu karena saya merasa ini saya dengan Tuhan. Saya seperti di hadapan tahta Tuhan. Saya merasa saya ada di gereja. Saya merasa saya itu ada di tempat tahta Tuhan Yesus sebagai raja. Kemudian di bawahnya itu ada tua-tua, ada orang-orang yang memuji menyembah Tuhan, ada yang tersungkur, dan saya salah satunya. Kalau kita di gereja cuma ya apa ya, ujian penyembahan cuma nggak kita nggak pernah ketemu Tuhan, itu ya saya betul. Tadi Bu Pauli ngomong kalau kita di sini tapi cuma nggak ada hatinya ke Tuhan, itu sia-sia. Coba renungkan sia-sia. Terus dapat apa? Gak dapat apa-apa. Karena Tuhan juga enggak. Saya itu dari bayi, ceker, sampai tua. Tuhan ke gimana aja gak pernah tahu ya. Gak pernah merasakan hadirat Tuhan. Gak pernah merasakan berapa itu ada dalam hidup saya. Menerima. Ya. Nah, saya pertama kali jadi Kristen itu dibimbingi keluarga Allah Solo. Ya, waktu itu yang ngajak mantan saya, ibunya juga. Ya, saya diajak ke sana. Di sana itu ujian penyembahannya luar biasa. Dan hampir semua orang itu nggak peduli dengan orang lain. Maksudnya bukan nggak peduli itu nggak urusannya. Tapi ketika mereka menyembah, mereka tuh angkat-angkat menyembah Tuhan. Makanya kalau pertama dulu ya saya masuk di keluarga Allah itu hadirat Tuhannya kuat sekali. Ya, karena Tuhan berkata di atas puji-pujian umatnya. Bukan Tuhan berkata di atas nyanyian umatnya. Kalau umat nyanyi suaranya Andika atau suaranya siapa ya? Yudika atau suaranya Noah itu jauh lebih hebat daripada suara saya, suara kita. Seandainya Tuhan penyanyi, aku mencari penyanyi yang benar, maka kita kalah audisi. Ya, karena nyanyi kita suaranya saya itu dulu, saya kira suara saya bagus. Setelah saya nyanyi, saya dengar itu suara beranak. Gitu betul. Tapi ingat, Tuhan nggak cari penyanyi. Kalau Tuhan ngomong
penyanyi-penyanyi masuk surga, yang masuk surga, wah, lo bener gak? Andika, Ben, apa lagi? BCL, kita, nah enggak masuk surga. Puji Tuhannya, Tuhan mencari pemuji dan penyembah, Benar-benar. bukan penyanyi. Ingat itu. Nah, dalam perjalanan waktu saya dididik keluarga Allah, saya menikah tahun 2001 dengan istri saya di Bogor. Ya, syaratnya menikah saya pernah tanya sama orang, Pak, syaratnya menikah itu apa? Yang pertama harus punya pasangan. Kalau belum punya pasangan nggak boleh menikah. Tak ada butuh nih. Ya, saya menikah tahun 2001. Terus sampai dalam perjalanan 2001 sampai 2023 akhir 2024 ini ternyata banyak hal saya alami dalam kehidupan. Jatuh bangun. Tapi dari itu saya belajar 3 hal yang paling baik. Itu yang membuat saya meninggalkan Tuhan, terputus dari Tuhan, akhirnya harus dipanggil Tuhan dengan cara seperti ini. Ada 3 hal. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ingat-ingat 3 hal ini jangan dilakukan. Kalau mau dilakukan, ojo bahaya. Yang pertama, kita baca di kejadian 4 mulai ayat yang pertama. Nah, ini ya. Nah, saya baca semua kan. Mari kita baca. Saya bacakan saja biar semua mengerti. Kemudian manusia itu, ini Adam, bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain, anaknya yang pertama, namanya Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain, adik-adiknya yang kedua. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Pembunuhan manusia pertama dilakukan saudara kandung Kain dan Habel. Karena apa? Karena iri hati. Ini paling bahaya. Jangan iri dengan siapapun. Ya, kalau di perumahan itu ada orang tetangga beli kulkas, kemudian besoknya enggak beli kulkas, utang, ya kan, betul kan? Ada yang beli apa? Beli kursi, besoknya enggak beli kursi. Cuma gara-gara iri, akhirnya utangnya besar, kocar kacir duitnya, omae hidup tidak. Gara-gara iri hati. Ya, saya itu melayani Tuhan dari tahun 2013. Setelah dengan berbagai macam kehidupan, akhirnya saya jatuh, saya ditangkap Tuhan. Saya dipakai melayani Tuhan itu tahun 2013 dengan sharing di Facebook. Ini saya cerita,
keluarga kami itu punya masalah. Ya, rumah yang saya tempat itu mau dijual. Ibu saya dapat bagian, tapi akhirnya pilihannya mau dijual atau mau diteruskan atau mau dihutangkan ke bank. Saya berpikir kalau dijual terus kita kontrak, uang penjualannya itu untuk kontrak mungkin 5 tahun sudah habis. Terus ya saya ini sebenarnya bukan sesuatu yang menurut saya benar. Ini mungkin saya salah, tapi saya nggak minta pilihan. Saya akhirnya memberanikan diri, terus dibayar. Saya hutangkan ke bank. Saya hutang waktu itu 100 juta. Waktu itu angsurannya tiap bulan 2.760.000. Kalau nggak 60, 50 masih hitam gitu. Saya berarti harus nyicil 2.800.000 selama 5 tahun. Itu berarti 3 tahun lebih 3 tahun. Ini angsurannya tinggal 1,5 tahun masih 2. Dan terima kasih Tuhan. Luar biasa. 3 tahun yang lalu saya hutang di bank itu, BRI itu angsurannya segitu. Sudah lihat saya nggak kerja. Terus anak saya bisa cerita ayat dari saya. Anak saya itu ada masalah dengan motornya. Tapi kalau saya kasihan, saya nggak punya uang untuk beli motor, nggak punya. Akhirnya saya hutang lagi. Saya hutang motor lagi selama 3 tahun. Dan dipakai anak saya. Saya pikir aku mati. Betul. Tapi saya mohon ampun Tuhan. Tiap hari saya mohon ampun ya ampun Tuhan. Kalau aku enggak, buka pintu. Itu. Terus apa yang terjadi? 2 tahun yang lalu, ada serangan dari pasukan tentara api, COVID, utang motor, utang rumah, ada COVID, tutup semua. Teman-teman saya yang biasa berkati saya tentunya juga tutup. Lockdown itu hampir semua ekonomi drop. Terus Tuhan akan kopi itu Tuhan. Udah, kakak saya itu semuanya takut. Enggak langsung bayar, terpaksa pemain gedung tak main. Seperti kakak saya berdua itu sudah ngomong-ngomongan. Pokoknya kan mereka juga nggak kuat kalau kantor juga seperti saya gitu. Kakak saya berdua kalau Lukas nggak kuat kantor, rumahnya dijual. Prinsipnya seperti itu. Kalau motor aku juga udah itu dengan Pak Catur waktu itu. Kalau nggak kuat ngangsur Pak Catur ya dipakai. Itu Pak bayangkan. Tapi saudara dia saya tidak pernah kekurangan. Saya terus diberkati. Mau COVID, mau lockdown, mau apapun juga Tuhan tidak mengenal COVID. Ini benar. Sekarang utang motor saya sudah ditambah itu utang lagi. Oh. Gak mau utang lagi deh. Kakak saya juga ditawari sama bank BNI. Saya utang, saya kan tidak bisa tanda tangan. Terus saya juga punya slip gaji dan macam-macam. Yang utang saya ditawari berkali-kali suruh utang lagi. Kenapa? Saya tidak pernah bayar telat, tidak pernah telat sekalipun. Hebat ya Tuhan. Jadi sampai ditawari videonya ini, utang aja Pak, bunganya murah karena rekor pembayarannya lancar. Harusnya kalau utang 1 juta angsurannya 500
berapa 80 atau berapa, ini cuma 500. Jangan tergoda betul. Tapi saya tahu juga nggak boleh. Saya jalan-jalan itu terus nggak mau tak. Nah, di saat COVID itu banyak teman-teman saya hamba Tuhan tergeletak. Pendeta-pendeta bingung nggak bisa makan. Coba bayangkan, apa bedanya saya sama dia? Apa bedanya dia dengan kita? Saya dengan saudara, gak ada bedanya. Kita ini sama-sama anak Tuhan, bedanya apa? Apa pendeta lebih hebat daripada saya? Atau saya lebih hebat dari saudara? Tidak. Tidak, yang hebat Tuhan. Gak ada. Teman-teman saya pendeta pusing, kepalanya pegangan kepala, terus Mas Lukas, tolong saya doakan, pusing gak punya waktu, gak ada yang gak bisa ya. Ada yang sampai gini, Mas, saya ini mujib sepi, sementara saya punya anak istri yang baru dikasih makan. Gimana ini Mas? Saya ngomong sama ini, saya tak pijet ya. Terus intinya begini, jangan kau Pak, mau pendeta masa pijet. Itu betul itu kata sama saya. Teman saya yang kerja karena dia kena COVID, akhirnya dikarantina. Sementara dia punya pekerjaan yang harus didatangi, gak ada yang antar. Dan untuk saya, Mas Lukas, tolong Mas aku diantar Mas naik antar job ke pabrik itu. Tak antar berarti itu aku ya pernah COVID. Saya itu orang yang gak pernah pakai masker karena apa? Rasa bukan. Loh betul. Saya itu waktu dulu pertama kali di gereja, habis pergi teman saya kantor itu karena dia kena COVID. Terus saya antar ke tempat kerja yang kantor job itu. Terus saya dijauhi orang-orang. Ya karena saya di karantina kan gak ke gereja. Saya ke gereja, tapi orang saya ajak kok langsung menjauh. Oh iya, ini aku kantor gue ya gitu. Betul. Tak antar artinya kehidupan itu sangat berat waktu itu. Tapi saya tidak tergoyahkan karena apa? Tuhan. Betul. Tidak pernah saya COVID, saya ngomong sama keluarga saya, karena COVID hari ini kita puasa. Tidak pernah. Karena COVID utangnya minta perpanjangan, tidak pernah. Banyak yang iri. Banyak pendeta teman-teman saya yang iri, terus ngomong yang gak, ngomong macam-macam. Saya hidup. Kain ini sama Habel dibunuh. Banyak orang itu bodoh seperti Kain. Oh aku iri dengan Pak Parno dikasih motor, dipegang motor sama Pak Ifran. Kenapa gak iri kelilingi doa alam-alam? Kenapa Kain gak iri untuk mempersembahkan yang terbaik ke Tuhan? Kenapa? Kita selalu iri dengan orang yang diberkati, tapi kita gak mau untuk memberi. Maunya menuai, tapi tidak mau Kenapa? Nah itu terus kita iri. Mas Lukas diberkati, orang tertinggi aku agar awan bunyi keliling Semarang dan dibagi seko. Orang duit-duit, motor kita dos, saya waktu itu punya motor beberapa. Ini betul. Kita harus berikan yang terbaik ke Tuhan seperti Habel. Gak usah iri. Kita malah belajar dari orang yang diberkati itu. Kenapa kita iri? Ya, mulai sekarang katakan aku tidak mau iri. Ayo katakan. Aku tidak mau iri. Jangan iri.
disuruh mengembalakan kambing di padang gurun. Nah itu prosesnya. Saudara ini dengan saya, malah saudara bisa benci dengan saya, memfitnah saya, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada betul. Lalu jangan iri dengan orang lain. Kalau kita masih diberkati seperti ini, dan kapasitas kita baru seperti ini. Soalnya takutnya kalau kita iri dengan kain Pak Ifran di pabrik tutup opang 5M, terus duit kayak 5M, sekali jatuh ke langsung mati dia. Biasa tuh bakso kita mau, dia duit 5M, kan mati tuh malah. Ya. Saya pernah mau diberkati orang agak besar, terus saya pikir-pikir, ini gue diberkati tak boleh, terus kan orang tua bilang, wah kayaknya aku diberkati, enak gitu. Lebih baik gitu. Jadi gak usah iri. Kalau mau iri dia dengan Tuhannya. Bagaimana dia menabur, bagaimana dia melayani. Kalau cuma iri menuainya atau gak mau menabur, nenek-nenek ngomong ya bisa loh, anak TK ya bisa loh. Gak mau nanam pohon, gak mau nyiapi, gak mau pupuk, tapi kalau ada cukup baik. Iya, gak mau nabur tapi maunya nuai. Itu kan mental apa itu? Iri dengan berkatnya, gak iri dengan hidupnya dengan Tuhannya. Ya, iri itu sesuatu yang sangat baik. Saya kenapa kok saya meninggalkan Tuhan? Ketika saya 2001, saya percaya Tuhan, kemudian saya bekerja. Salah satunya karena saya iri dengan seorang hamba Tuhan. Bukan hamba pelayan Tuhan, dan kita semua hamba Tuhan. Ya dengan orang Kristen. Jadi saya waktu itu naik bis. Saya itu dulu perokok. Jadi saya perokok. Ya, rokok itu kalau orang satu pak, saya 2 pak. Karena saya percaya Tuhan, saya tinggalkan rokok. Nah, saya naik bis. Kemudian saya berpikir, ada seorang tukang hotel ngobrol-ngobrol di dalam bis. Saya tukang hotel di BPI itu macam-macam cerita macam-macam itu. Ini iklan politik. Ya, oke. Gak apa-apa. Jadi kita kadang kalau lihat TV kan ada iklan. Oke ya. Nah, saya waktu itu dalam bis, ada seorang ketua komsel ngobrol sama orang-orang. Aku ini komselnya di komsel itu. Aku bukan komselnya sambil apa? Fokus. Ini batinku. Aku rokok nabrak rokok. Dan ketua komsel mempasung musik. Akhirnya saya merokok lagi. Saya meninggalkan Tuhan lagi. Saya minum lagi. Saya akhirnya kehilangan. Karena saya apa? Iri dengan orang lain, dengan kejahatannya. Kan kita iri dengan orang jahat tapi diberkati kan? Betul nggak? Wah, ini jahat diberkati yo. Wes aku tak kali jahat kan kita juga kan. Kain dengan keluar komsel rokok. Aku sih tak foto, tak rokok. Itu betul. Jadi jangan iri dengan siapapun. Jangan iri. Orang diberkati lebih, mau berbuat apa, dan biarkan saja. Itu bagiannya dia. Kalau kita kita juga lakukan tugas panggilan kita. Nabur ya nabur, pelayanan ya pelayanan. Harus semua lakukan apa yang terbaik seperti Habel ini. Ya, ini ngomong masalah yang terbaik. Ya. Saya itu ingat tumpul amanah. Yang 4 mata itu. Ya. Kembali ke lab itu ya. Saudara, semua pernah lihat tumpul amanah nggak di depan mata itu? Itu kru yang waktu itu di fotik tumpul amanah. Itu
tukul amanah terus orang ini digantung orang sukses, tapi gak ini seperti ini. Kalau dia ceritanya gini, tukul amanah itu datang ke lokasi syuting 1 jam sebelumnya. Dia ngecek semua make, sound. Dia berusaha tampilkan yang terbaik untuk yang nonton. Pemirsa Sekarang kita ini melayani siapa ya? Tuhan. Kita melayani siapa? Tuhan Yang terbaik gak? yang terbaik. Siapa yang terbaik? Ayo kasih diri kita sendiri. Kita sudah yang terbaik. Kita tuh mau menghadap Tuhan, mau melayani Tuhan. Yang terbaik. Masa saya harus ngomong itu sudah dicek, itunya gimana, itu cuma saya masa. Yang lainnya nggak mau lakukan yang terbaik. Saudara melayani saya atau melayani Tuhan? Pertanyaannya ini. Jadi kalau saudara ini diberkati seperti saya, seperti Abel, lakukan juga yang kalau pukul aja untuk manusia melakukan yang terbaik, masa kita nggak bisa persembahkan yang terbaik itu? Loh, jangan ini kalau hidup masih sembarangan, dengan Tuhan masih ogah-ogahan, nabur masih males-malesan, terus iri lihat orang diberkati, kan itu kan lawak yang gak lucu. Ya, yang pertama, jangan iri, hati-hati. Pokoknya ini 3 karakter yang paling bahaya. Yang kedua, kita baca di Matius 15 ayat 7 sampai 9. Ya, ini dia. Yang saya katakan, hei orang-orang munafik, dengarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma ngomongnya Paulus, percuma. Mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa itu ngomong apa? Rutinitas, hatinya nggak ke Tuhan, maka itu cuma mengatakan balik-balik, mudeng. Pelayanan kamu kan melayani manusia. Perintah yang masuk kasih, awan ketemu, balik. Aku kan ngomong, bernisbat. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Oh, tugasku cuma ini yo. Saya itu, makanya saya senang ini ada tunjuknya Pak Abraham yang membantu LID supaya anak saya 2 orang ini tambah 1 dari 3. Ini kalau bisa gantian ujinya bantuan supaya karena mereka harus pelayanan kan sulit untuk kamu sambil berdiri kan tidak sulit. Tapi kalau ada gantian kan mereka bisa benar-benar datang hatinya ke Tuhan. Saya itu dulu waktu di keluarga Allah, di keluarga Allah, saya juga melayani choir. Udah belum musim apa ya? Kalau musim apa aku foto-foto ya. Bener. Jadi Allah kita choir gitu. Ya. Orang banyak itu kalau di keluarga Allah itu karena dulu pertama kali saya datang itu di belakang mimbarnya, terus pindah ke samping, gitu agak geser. Karena sekarang besar saya sudah nggak jalan di GBI keluarga Allah, tapi selalu ada kliennya GBI keluarga Allah. Salah satunya saya. Nah, waktu saya jadi klien misalnya, Allah udah saya berpuasa kan nggak boleh lompat-lompat. Padahal saya sampai nggak ingin lompat-lompat. Tapi karena di klien GBI keluarga Allah itu depannya ada yang ngajari. Bisa mengikuti. Gak boleh seenaknya sendiri. Itu kan tuntutan pelayanan. Benar saya itu kadang ingin nangis ke Tuhan, ingin kalau waktunya itu bukan angkat tangan, ingin ini, ingin doa, ingin apa. Tapi saya nggak bisa karena itu tugas pelayanan. Jadi kalau saya jadi pelayan dan 9, saya dan 5 datang lagi. Supaya apa?
saya bebas dan bebas, nggak tergantung sama pelayanan. Saya rindu kita akan ada dua ibadah. Jadi nanti ada yang pemain musik hitam, ingat dia kalau mau main musik, misalnya apa tadi, apa namanya, yang tadi yang bukan kita itu, yang bukan kita itu ujian itu, yang tadi itu, apa? Apa? Ya tak pernah gagal, dan kan suka kita sambil, ya ini ya. Ujian itu audio nyanyi pokoknya. Kalau dia tak pernah gagal tuh ngomong sama Tuhan. Dia tak pernah gagal, tetapi ngomong sama Tuhan. Jadi dia akan lakukan apa yang kita katakan. Jadi Tuhan kan ngomong, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kalau kita perlu kalian Tuhan, ya Tuhan tidak menolongmu, ya tidak menolong. Tuhan kau sumber pertolonganku, ya menolong. Tapi bukan nyanyi, ngomong ke Tuhan. Yang lipat tugasnya main keyboard. Dia tak pernah kepikiran tentang keyboard ini tinggal dari kata. Dia tak pernah gambar, ya benar kan? Gak bisa, karena tugas. Jadi saya tuh gak suka rutinitas ibadah, gak suka. Kita ngomong, oh ada saat hati ini dasar opo, ini aku tak dibayar. Dan betul, memuliakan aku dengan bibirnya ngomong roh, tapi hatinya jauh dari rutinitas. Datang ke gereja cuma rutinitas, gak pernah ketemu Tuhan, puji-puji cuma apa gitu kok. Pelayanan hanya rutinitas, gak pelayanan Tuhan. Ya, jangan terjebak oleh rutinitas. Kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak pernah ketemu Tuhan. Saya bisa terjebak dalam rutinitas. Saya di sini, makanya kan saya ngomong, saya kalau udah mencoba itu takut semua gak ada. Takut cuma aku sama Tuhan, tidak kok orang rutinitas. Jadi gak sia-sia saat ini. Percuma mereka beribadah, gak percuma. Jangan rutinitas. Lakukan semuanya dengan hati ke Tuhan. Jangan cuma mulutnya aja. Jangan cuma badannya Allah, tapi hati ini mikir oh, aku bagi janji kalau pacarku. Oh hari ini aku main sate lontong. Itu ini. Nah itu kan percuma loh. Kalau kita di sini hati kita harus ke utangin untuk bikin nyanyi. Iya aku bikin nyanyi. Oh kita sama-sama punya hutang. Saya mau bilang saya nggak punya hutang, saya masih punya hutang. Cuman saya nggak mau nambah hutang gitu aja. Kalau Mas Lukas, tolong doakan aku ben aku nggak dihutang. Baru gue dia tapi rotasi terus kalau lunas hutangnya. Iya. Hutang itu menurut saya salah satu hal yang tidak baik. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Satu diingatkan Pak Mama loh, mau hutang. Saya itu bukan orang yang hebat, orang saya tapi ngomong. Satu tapi suka mendengar orang lain. Agar itu benar. Oh iya salah, saya lakukan. Ya jangan dinasihati. Wah hutang, kue ini hutang kok. Ya ada satu orang kalau dinasihati maafin kesalahan orang lain. Ada kita bagi misalnya jadi buah putih sabar, ini itu tak bayar. Malah ini salah, bukan salah yang mau sih, benar disalahin. Ini pak. Obat yang mati jalur surga.
hidupnya yang diberkati. Ada diberkati nesu-nesu. Orang diberkati nesu-nesu. Ya, saya itu dulu kan kayak dulu. Waktu suatu hari kan didatangi Pak Daud, diajak ke gereja. Saya senangnya nggak karuan. Saya terima kasih ya, saya diajak. Terima kasih ya, saya diajak. Bersyukur banget. Tapi ada orang yang nggak punya rasa terima kasih seperti itu. Hati-hati, terbangga-bangga. Wah hebat ya, kamu hati-hati ya kan? Saya itu senang doa di Bismani. Awalnya nggak bisa doa di rumah karena apa? Korban. Untuk bensin, bayar supir, untuk kenangan. Saya senang. Ada yang saya persembahkan itu. Ada perjuangan. Terus makan di bentuk, balik terke, di rumah, kan susah. Orang korban dan itu berkati. Orang nabur jadi menu apa? Aneh tuh. Ya. Kalau kita gini ya, kalau kita melakukan sesuatu yang bayar, itu berarti kita tahu itu berharga, paham nggak? Kalau itu gratis kan kita nggak berharga, gratisan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan dengan korban, kita tahu Tuhan itu berharga. Pak Arno kan saudara, kita ngomong sama satu takwa, Pak ada kita. Minggu aku mau pakai duit pribadi ini nggak sih? Lu itu korban. Itu persembahannya sih berapa? 40.000. Kalau untuk listrik sama apa yang Operasional gereja ya. tapi saya senang korban karena saya tahu ini berharga. Tuhan itu berharga, bukan untuk kami yang suka, untuk Tuhan. Bagi saya itu hidup dengan Tuhan, dan ini layanan saya di hadapan Tuhan. Dan kan sudah di awal sudah saya katakan, kita harus itu dengan Tuhan benar-benar terikat dengan hati. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya kita mau balik-balik, terus apa, nakal, dan mau ngopo orang mesti. Emang sekolah sampai gede, sampai tua, terus orang berubah-ubah karena dia dengan Tuhan juga berubah. Coba kalau kita jangan sering cerita, Tuhan, aku bosan udah kok ini Tuhan. Aku pengen udah kayak lain, gue berkati. Itu kayak ini, kayak kamu. Tuhan, aku bosan makan mie goreng Tuhan. Aku pengen makan sate. Tapi yang dilakukan sama lu mau naik warung, tunggu mie goreng. Jalurnya makan sate, begitu yang dilakukan lu mau naik warung, makan tunggu mie goreng. Lu mau naik warung, tunggu mie goreng. Lu mau naik warung, tunggu mie goreng, jalurnya sate. Gak berubah tindakannya. Bisa, gak bisa. Kalau kita ingin hidup berubah, ya kita harus berubah juga. Tidak mungkin kita masak mie goreng, jadinya sampai nggak unik. Kalau yang kita lakukan tiap hari tetap sama, yang kita dapatkan tetap sama. Yang hari kita bersungut-sungut sama Tuhan tetap kayak gitu, terus minta hidupnya, aku pengen Pak Ivan, duit utang 5M, di pabrik, ngomongnya berubah. Kan gitu. Cuma ya kita diangkat buat itu kan basta. Soalnya langsung tiba-tiba nanti kaget tuh jatuhan lagi. Yang ini yang ketiga terakhir. Yang ketiga kita akan baca kisahnya ini kemarin saya diberkati dengan sharingnya Bu Jarwo di MK. Oh ya saya mau ngomong kalau kita ada MK tiap Jumat jam 6 sore. Kalau ada yang mau ikut boleh nanti jemput jam 5 ya.
Ini ada yang mau ikut misalnya. Kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Tapi saya tuh sering diberkati dan sering-sering seperti itu. Jadi saya itu nggak pernah merasa lebih pintar dari orang lain, nggak pernah. Seringkali Tuhan tuh ngomong waktu saya waktu MK atau apa, Tuhan ngomong sama saya dengarkan. Semua Tuhan sering ngomong. Saya itu pelayanan juga bukan hanya di offline tapi juga di online. Jadi seringkali ketika yang ngomong orang yang jauh kita, Tuhan ngomong dengarkan. Kenapa saya diberkati dari situ? Nah kita akan baca di Matius 14 ayat 30. Ini perhatian. Ini cerita tentang Petrus. Petrus itu disuruh Tuhan jalan di atas air. Terus dia kan jalan tuh di atas air. Nah, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang pertama tadi apa? Jangan iri hati. Yang kedua jangan rutinitas. Saya katakan itu jangan rutinitas. Jangan rutinitas. Yang ketiga jangan takut. Saya itu paling berkali-kali karena ini. Saya beberapa hari ini sedang memikirkan beberapa hal. Tentang Natal, tentang apa, kehidupan saya, tentang macam-macam. Akhirnya saya tuh jadi punya rasa khawatir, takut, mau gitu ya, mau ngomong dia. Terus saya nggak bisa fokus ke Tuhan. Nggak bisa, terus akhirnya saya bisa tenggelam. Tenggelam itu artinya saya bisa kehilangan roh Tuhan. Bisa sudah jatuh. Jatuh itu saya hutang kemudian tadi kemarin tinggal Pak Parno dan ditawarin hutang ini, hutang apa bukan tawarin saya. Jadi orang kalau udah pasti hutangnya baik itu kenawannya ada. Tapi saya kan hutang bukan karena bikin hutang. Saya hutang karena memang itu keadaan yang memang saya nggak bisa menghindar dari itu waktu itu. Makanya saya mau ampun gitu. Tapi saya nggak ingin hutang lagi, nggak ingin. Ya, coba keadaan saya itu nggak cicil rumah, nggak cicil motor, bukti kan disimpan, ya lumayan tuh. Tapi saya nggak mau kan, nggak mau. Saya akan cukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi saya akan. Nah, jadi rasa takut itu bahaya, membuat kita salah bertindak, membuat kita tenggelam dengan dosa pertama. Wah kenapa dibujui? Aku rondo biar kasih kita nikah sama orang tak benar. Akhirnya udah tambah kok. Rasa takut itu menghancurkan. Makanya Tuhan itu sampai ngomong 365 kali dalam Alkitab jangan takut. Artinya Tuhan itu ngomong setiap hari. Oh jadi orang ngomong tenang baik percaya aku. Oh jadi gitu. Coba saya itu ya. Kalau ngomong tentang takut, saya orang yang paling takut. Bukan kehidupan. Orakel, Jo, itu CA, betul. Ibu saya usianya sudah 60 lebih. Masa anak saya satu merawat saya. Terus siapa yang mau sama saya, yang mau merawat saya? Kira-kira ada nggak? Apa? Dari sarankan menikah kita dulu. Ini pasangan ternyata. Sama menikah. Caranya apa ya, Pak? Pertama Mas kita harus punya pasangan dulu. Kenapa gitu? Betul, ya. Betul. Saya kalau ngomong tentang rasa takut, tapi Tuhan itu tahu semuanya dengan materi. Saya bisa harus gimana kita nggak tahu. Kalau saya mikir takut, hidup saya cuma takut. Saya cuma ngomong masalah manusia juga ada habisnya.
besok listriknya dibayar dan anaknya jatuh sama sekolah. Listrik sama sekolah, motornya rusak. Kan itu tuh tiap hari tuh kehidupan tuh. Ada habisnya nggak masalah? Nggak ada. Kalau kita itu dengan ketakutan, tenggelam. Betul, saya bersyukur Pak ya diingatkan ke ayat ini. Ini dia, saya suka sekali. Di Roma 8 ayat 32. Kemarin juga gue baca ayat ini. Jangan mampu dunia. Tuhan yang benar-benar luar biasa. Oke, saya bacakan. Dia, ini Bapak atau Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya kalau anaknya saja diberikan kepada kita, masakan semuanya tidak diberikan. Burung pipit ada di biara. Terus saya itu saksi, tembok saksi bisu. Apa di tembok saya kalau bisa ngomong nanti ngomong. Saya kalau lapar, ibu saya pergi kerja waktu itu di pasar. Saya lapar, saya nggak bisa ngambil makan. Apa ibu saya sudah pergi kemana dan saya lapar. Kalau orang lapar kan duduk kan, sampai kali bikin pingsan deh kalau lapar. Terus saya buat Tuhan, aku mau makan Tuhan. Iya tapi berkali-kali. Ini nggak terjadi sekali dua kali, berkali-kali. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu berkali-kali. Tetangga, wah ini aku selapanan. Lalu teman tiba-tiba yang lama nggak datang ngasih roti. Tuhan itu seperti itu. Kalau kita takut, kita terkungkung dengan ketakutan, masa kita nggak percaya Tuhan bisa melihara kita? Pasak Tuhan aja berarti di dalam aku. Jangan takut, kalau takut kita nggak bisa bersyukur. Kita nggak bisa fokus kita ke Tuhan juga. Mikir besok istriku dibayar, besok istriku dibayar. Akhirnya kita nggak mungkin menyembah Tuhan. Jadi pernah tok yang gereja, kita mikir itu terus baca soal utang, bunganya gede, berasa bayar. Siapa ya? Kakak saya, Mas Agung itu sekarang kan punya usaha puji Tuhan, berkati Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena ini pergumulannya dia di Krismani, sering saya ajak Krismani tak suruh doa. Terus dia dengar Tuhan ngomong sama dia. Tuhan itu bisa ngomong sama siapa aja. Tuhan ngomong sama Mas Agung, jagalah kebaikanmu. Terus Tuhan juga nyuruh dia tunduk, kepalanya ditekan, itu suruh tunduk sama Tuhan. Artinya manut sama Tuhan. Nah kemudian dia tiba-tiba pas kesana tawar orang pekerjaan tiba pabrik plastik yang banyak, tapi harus deposit uang pabriknya itu 20 juta. Gak punya uang. Saya suruh ngomong, masih coba ngomong dengan kamu, aku gak pernah galuh-galuhin uang. Saya gak pernah bisnis apapun. Saya tidak jadi pendeta bisnis. Karena ada pendeta yang suka manfaatkan kedudukannya pendeta untuk bisnis. Itu ada. Saya gak mau. Makanya saya gak mau terlibat bisnis apapun. Ada orang yang masukkan sudah kita gak mau ya. Gak tertarik. Yang tertariknya bagaimana saya hidup dengan Tuhan. Ini panggilan saya. Terus jangan semua kayak saya. Kalau yang bisnis ya bisnis tapi mengandalkan Tuhan. Nah kemudian kalau nggak deposit besok nggak dikasih banyak lagi. Saya sebenarnya bingung. Saya ingin bantu tapi nggak tahu caranya. Saya ngomong sama kakak saya, orang BPKB ini kita beri 10 juta.
Saya punya uang, yang punya uang lah, nggak bisa sebutkan. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Sama Mas aku, Mas aku koma juga berserah sama Tuhan. Belum, kamu kan jujur. Kamu tadi saya punya deposit segini, saya punya segini. Saya bilang harus jujur. Puji Tuhan, gak tahu dibantu anaknya atau siapa, tapi akhirnya bisa sampai sekarang. Seringkali kita ketakutan kita membuat kita salah bertindak. Dan kita tak bilang dosa. Takut ditinggal pacar, takut di apa, akhirnya ya banyak perempuan yang seperti itu kan kasihan. Kalau pacarku saat ini memutuskan kamu, Tuhan siapkan pacar yang lebih baik. Saya yakin itu. Kalau Tuhan itu tidak menghendaki saya saat ini punya mobil, berarti mobil itu jadi masalah dalam hidup saya. Tuhan, aku main rumah, main pelayanan di mobil Tuhan. Aku utang, jadi masalah. Aku boleh waktu itu diberi mobil sama Tuhan, rasa ke bensin ini, rasa ganti ban ini, rasa peralatannya. Saat ini saya dikasih Tuhan Fortuner, itu ganti oli, tolong berarti. Kan kapasitasnya belum segitu. Pokoknya jujur dan minta maaf kalau salah, karena seringkali kesalahan itu dari diri kita sendiri. Kalau semua orang itu dosa, tidak dikasih efek jerah, orang dosa terus. Kalau anak yang bilang itu nggak dibuat laporan sih, orang balik nih bapak Tuhan mengampuni, tetapi perempuan berzina itu tetap dipandang rendah, tetap dipandang hina. Dan kedapatan berzina. Artinya dampak dari dosanya tetap ada. Makanya kan beberapa waktu yang lalu kan konten dengan sembrono. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu harus kita bertanggungjawabkan. Saya bertobat untuk seperti ini. Ini yang saya alami fakta. Ini fakta yang terjadi. Ini bukan saya ngomong apa, bukan takut-takutin, bukan, ini fakta. Tuhan dalam Alkitab berkata gini, orang yang bertobat itu akan diselamatkan sekalipun ia dihanguskan oleh api. Tetap bosong sih. Ya, ingat ya, 3 hal ini jangan sampai kita miliki. Pertama, jangan iri hati, jangan iri. Kalau kamu tidak bisa kamu tahu ini. Yang kedua, jangan rutinitas. Yang ketiga, jangan takut. Percaya Tuhan, kalau anaknya saja diberikan, asal kita bersama Tuhan, kita hidup benar dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong dengan saya. Mau COVID, mau apa, tetap Tuhan berkati saya. Ini fakta. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang empunya segalanya. Kalau saya saja bisa berbiara Tuhan, lebih lagi sudah Tuhan. Jangan ingin hidup dari kecil sampai besar, Tuhan hidup itu aja. Dan hidup kita harus berubah. Oke, itu saja, mari kita pujikan sebelum pengumuman Al-Sadeh tahun 1 tahun. Yang mau Bu Mawi, Bu Darwo, Bu itu. Ini ada itu, lu tak usah takut. Ini ada. Itu. Al-Sadeh. Ya, ingat jangan nyanyi, ngomong sama Tuhan. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang dilakukan Tuhan. Mari kita, yang bisa berdiri boleh berdiri, yang bisa berdiri, yang nggak mau berdiri, yang penting hatinya harus ke Tuhan, fokus ke Tuhan.
Ya Allah, menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Semua ucapkan matamu, katakan hatimu Tuhan. Tak usah putus asa, Roh Kudus hilangku. Tak usah cemas, Dia memberkatimu. Tak
Kami mempunyai karakter ilahi. Kami tidak mau iri hati. Kami tidak mau melakukan rutinitas. Kami tidak lagi mau takut. Karena Engkau beserta kami. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman diberkati.